DIY periode 2018-2020. Jadi mungkin karena itu kebannya ya, mungkin kami tidak akan bacakan semua, tapi kami akan sampaikan secara singkat saja untuk laporan pertanggungjawaban kepada Bapak Ibu sekalian bahwa Pak Dimas selama periode kepengurusan saya itu di tahun 2018-2021 itu kita masih menganut kepada kepengurusan yang lama. Jadi kepengurusan yang lama itu di tahun 2015 sampai 2017, 14-17 masalah ya, itu kan terlalu banyak sehingga kami waktu itu melakukan semacam revisi untuk penyederhanaan kepengurusan, sehingga kepengurusan itu lebih simpel. Namun demikian kepengurusan itu belum bisa berjalan secara maksimal, sehingga kepengurusan 2018-2021 itu kita melakukan satu kegiatan secara mengikuti di kepengurusan yang sesudahnya, sehingga kegiatan-kegiatan diantaranya adalah kegiatan yang secara rutin kita lakukan, yaitu yang pertama diantaranya adalah pertemuan Dewan Pengurus Pusat. Namun itu pun juga belum secara maksimal ya, kita lakukan semacam rapat secara intensif. Kemudian di dalam perjalanan itu kita juga menyampaikan kepada Dewan Pembina dan Dewan Pengawas, karena itu merupakan satu kerjasama di dalam kepengurusan Pak Dimas itu. Kemudian di dalam kepengurusan Pak Dimas itu kita laksanakan dengan kegiatan-kegiatan seperti ulang tahun Pak Dimas, yaitu di tanggal 17 Agustus pernah kita lakukan di lapangan asli yang pertama kali dulu, kemudian yang kedua di rumah makan Banyu ini dua kali melakukan kegiatan ulang tahun. Kemudian juga mengadakan pertemuan secara rutin, diantaranya adalah pertemuan pengurus dan anggota aktif, diantaranya adalah pertemuan seperti arisan dan sebagainya. Kemudian di dalam pertemuan pengurus dan anggota itu diantaranya ada arisan, ada koperasi, kemudian juga ada kegiatan untuk taburan wisata, kemudian juga ada pengajian secara rutin. Kemudian untuk yang pengajian rutin itu karena yang terdahulu kita rutin di rumahnya almarhum Bu Muryati, setelah Bu Muryati meninggal, sehingga kita pindahkan di masjid yang dibangun kapan. Namun setelah dalam perjalanan itu sementara berhenti ya Pak Jadianto ya sebagai ketuanya. Sampai sekarang kita sementara Kemudian untuk yang terkait dengan pertemuan yang rutin itu tadi ada operasi simpan pinjam dan sebagainya, karena masa berakhirnya itu kemarin selesai, dan itu juga karena terkena COVID-19, sehingga pada waktu itu kita kegiatan kepengurusan itu off sementara, jadi off sementara. Kemudian di pasca COVID itu di tahun 2021
kami sudah melakukan semacam rencana pusat, namun di tengah jalan karena ada COVID sehingga berhenti. Kemudian setelah sekian tahun kita juga off sehingga kami melaporkan kepada Dewan Pembina dan Dewan Pengawas untuk bisa ditindaklanjuti pergantian pengurus yang akan datang terkait dengan musrah seperti ini. Namun di tengah perjalanan juga agak lambat karena memang reaksi dari para sesepuh, para dewan pengurus itu belum secara kebersamaan untuk bisa ditindaklanjuti, sehingga baru kali ini kita laksanakan musrah yang bertujuan di tahun 2025. Kemudian terkait dengan kegiatan lainnya tadi kami di dalam melakukan kegiatan ini adalah dibantu oleh Dewan Pengurus Pusat, yaitu di dalamnya ada ketua umum, ada ketua 1, ketua 2, sekretaris umum, sekretaris 1, terus 2, bendahara umum, bendahara 1, bendahara 2. Kemudian juga ada 4 bidang bidang pelestarian dan pengembangan budaya, kemudian bidang litbang dan keanggotaan, kemudian bidang kerjasama antar lembaga dan kesejahteraan anggota, kemudian bidang urusan sosial, kesehatan dan kerohanian. Kemudian juga di situ ada Dewan Pembina dan Dewan Pengawas. Kemudian di dalam perjalanan itu kepengurusan di 2018-2021 ini secara nyata memang belum bisa maksimal kita melakukan secara ADART kita lakukan karena pertama banyak kendalanya adalah pertama adalah kegiatan sosial ini memang kadang-kadang banyak kegiatan yang bersamaan dan sebagainya. Ini kadang-kadang menjadi satu kendala kita di dalam melakukan pertemuan baik khusus di Dewan Pengurus Pusat maupun di kegiatan bersama anggota tetap dalam ini. Kemudian di dalam melaksanakan kegiatan itu yang kita berniat untuk melakukan semacam dibuat secara kita sampaikan kepada pemerintah daerah, ternyata juga belum sampai. Contohnya tadi kami sampaikan bahwa paguyuban secara resmi kita daftarkan ke pemerintah daerah, tapi juga belum bisa kita lakukan karena yang keterbatasan kemampuan dan sebagainya. Kemudian di dalam rangka secara keseluruhan bahwa secara umum memang di tahun 2018 sampai 2021 ini memang paling asik karena itu terkendala dengan COVID, sehingga rentang waktunya untuk tahun 2021 sampai 2025 ini sama sekali tidak ada kegiatan yang secara nyata. Bahkan secara ADART saya sebenarnya di 2021 itu sudah tidak menjadi ketua umum Makobrimob karena masa jabatan sudah selesai. Itu yang menjadi catatan. Namun di tahun 2022 kami memang mengundang dari Dewan Pengurus Pusat, kemudian Dewan Pembina, Dewan Pengawas dan anggota itu mengadakan sawalan terakhir di tahun 2022 di bulan April atau di rumah makan Iwak Kalen di Jalan Budian itu terakhir di tahun 2022, sehingga sampai tahun 2025 ini memang tidak ada kegiatan, sehingga alhamdulillah di ini
ini ditindaklanjut kembali Pak. Mudah-mudahan ini nanti di dalam rangka sidang-sidang selanjutnya nanti ada semacam kepengurusan yang baru sehingga nanti bisa estafet untuk meneruskan regenerasi untuk kepengurusan Pak Dimas di tahun 2025 sampai dengan tahun 2027. Kemudian di dalam laporan ini kita lampirkan beberapa lampiran, ada SK-SK Dewan Pembina, Dewan Pengawas, kemudian juga ada Dewan Pengurus Pusat, kemudian juga langkah-langkah ada SK ST, ada SK OC, kemudian juga ada surat penyampaian kepada Dewan Pembina dan Pengawas untuk melakukan tindak lanjut dari pusat Pak Dimas ini. Kamu juga saya sampaikan responnya akan lambat baru lagi. Kemudian juga kami lampirkan bahwa di dalam tadi bahwa kepengurusan itu tidak lepas dari penggunaan anggaran. Jadi anggaran itu untuk yang tadi kas umum dipegang oleh bendahara umum adalah yang iuran kalau nggak salah itu kegiatan sawalan dan sebagainya, ada iuran yang secara yang secara seperti sawalan itu kita sampaikan kami serahkan kepada bendahara umum. Kemudian di situ ada iuran wajib. Iuran wajib itu yang menyampaikan adalah anggota-anggota yang ikut arisan, adalah anggota tetap, sehingga kita belum sampai kepada kepada anggota-anggota yang lain, sehingga kemampuan kami belum bisa sampai ya. Jadi keterbatasan kami untuk menyampaikan kepada anggota-anggota yang belum aktif menjadi aktif ini masih belum bisa tercapai. Kemudian ada keuangan dana event pengajian rutin, kemudian juga ada dana koperasi sifat pinjam, kemudian ada dana sosial, kemudian ada dana pariwisata. Kemudian kami lampirkan bahwa di lampiran dana keuangan itu untuk lampiran yang pertama adalah untuk kas umum, itu yang terakhir tertanggal 31 Juli ada 1.574.500.000. Kemudian lampiran yang kedua adalah lampiran iuran wajib di tahun 2018. Itu ada 42 anggota kita yang menyampaikan membayar iuran wajib itu senilai Rp1.260.000. Kemudian di tahun 2019 iuran wajib itu ada 22 anggota yang menyampaikan iuran 24, sehingga totalnya ada Rp720.000. Kemudian di tahun 2020 ini ada 11 karena pasca COVID, sehingga ini kemarin jadi yang hadir juga tidak banyak, sehingga nilainya ada Rp330.000. Kemudian di tahun 2022 tadi yang pasca sawalan itu ada 21 orang, ada Rp630.000. Itu adalah iuran wajib. Kemudian untuk lampiran anggota koperasi, ini anggota koperasi ada 21 orang yang ikut di dalam pertemuan rutin. Ini sampai sekarang koperasi itu ada saham. Jadi sahamnya Rp250.000 kami kembalikan kepada anggota, sehingga posisi sekarang koperasi adalah nilainya adalah 0 karena sudah kita kembalikan kepada anggota masing-masing karena posisi kepengurusan adalah habis.
Nanti mungkin kalau ada keputusan baru kita adakan lagi moga nanti keputusan yang baru. Kemudian untuk yang laporan tabungan wisata. Nah, laporan tabungan wisata ini ada 17 orang masalah ya. Itu senilai Rp6.835.000 itu posisi ada di tabungan. Jadi sama sub bendaranya ditabungkan di BMT cabang Biro Braja. Jadi ini sementara masih ada di dalam tabungan. Kemudian laporan anggota sosial itu kemarin karena sudah lama tidak ada pertemuan sehingga masih ada saldo Rp157.000. Kemudian untuk yang pengajian rutin itu karena juga lama tidak ada pengajian sehingga posisinya dalam saldonya adalah 0. Sehingga semua saldo dana kemarin kami serahkan kepada bendara umum. Untuk yang yang pertama adalah 1.574.500.000 kami serahkan kepada bendara umum untuk yang kas umum. Kemudian yang kedua adalah kas iuran wajib senilai Rp2.940.000. Kemudian yang ketiga adalah kas sosial senilai Rp157.000. Sehingga semuanya kami serahkan kepada bendara umum untuk kegiatan musad pada pagi dan siang hari ini sampai dengan sore hari ini. Sehingga alhamdulillah musad bisa ditangani oleh sisa saldo yang ada di kepengurusan di tahun 2018-2021 ini. Kemudian ditambah juga dari para donatur kemarin, sehingga seperti fotokopi ini tadi ada donatur dari Pak Edi, kemudian juga ada dari beberapa bapak yang menambah donatur. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa melakukan rapat musyawarah di tahun 2025 ini. Sehingga secara umum laporan pertanggungan jawaban kami yang mungkin sudah Bapak baca, namun kalau ada koreksi monggo pada Bapak bisa menyampaikan kepada kami, nanti semampu kami akan bisa kami jelaskan dan kami perjelas. Sehingga alhamdulillah dengan keterbatasan, makanya dengan saldo yang terbatas kami tidak bisa mengundang beberapa rekan-rekan Bapak karena keterbatasan anggaran. Kemudian di dalam rangka musad ini kami menugaskan kepada bapak-bapak yang tertera, yang sudah saya kirim adalah istilahnya sebagai pengurus cabang ya. Jadi istilahnya adalah rekomendasi. Ini istilahnya adalah untuk sebagai kelengkapan musad. Sehingga itu kalau yang ditunjuk sebagai pengurus cabang itu nanti bisa untuk ikut Pak. Nantinya untuk ikut. Jadi nanti yang bisa ikut dari saya adalah pengurus pusat, Dewan Pengurus Pusat, kemudian Dewan Pembina, Dewan Pengawas, dan yang tertera di dalam SK rekomendasi pengurus cabang di 4 kabupaten 1 kota. Mungkin demikian pertanggungan jawab kami. Mungkin masih banyak kekurangan, banyak salah, kami mohon maaf dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nuhun Pak Mesno telah mempertanggungjawabkan. Ini memang gabungan ya, sidang pleno kedua dan
pleno kedua pertama dan pleno kedua lanjutan. Ini kita langsung aja menanggapi. Monggo saya persilahkan kepada bapak-bapak ibu-ibu evaluasi, karena ini kita sebetulnya tanggapan ini di komisi tapi disepakati di pleno. Jadi ini waktunya mengevaluasi pertanggungjawaban dan pengesahan laporan pertanggungjawaban. Saya persilakan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu untuk memberi tanggapan. Oke, Pak Manisir. Mengingat beratnya tugas dari bersama dan banyaknya tantangan kita dalam terima, terima kasih atas pengabdiannya. Harus bersama. Dan itu, Pak Jamingun. Terima kasih atas waktunya. Saya akan menanggapi sedikit saja. Karena kepengurusan periode 18-21 itu mengalami kendala yang berat waktu itu, adanya COVID, sehingga ada beberapa kegiatan-kegiatan yang vakum karena adanya musibah yang tidak ringan. Oleh karena itu, maka musab yang seharusnya diadakan setelah selesai periode, namun ada kendala sehingga pengunduran sampai 4 tahun, baru kali ini diadakan musab. Oleh karena itu, laporan pertanggungjawaban itu memang mengalami sedikit kendala, namun dengan susah payah dan jerih payah, dengan pemikiran yang berat untuk itu, maka laporan pertanggungjawaban ini kami terima dan bisa disahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lain lagi yang menanggapi? Monggo Pak Sen. Halo, alhamdulillah saya baru mengikuti musyawarah yang selengkap, administrasinya seperti ini, betul-betul komplit, dan kepengurusan yang ada yang sudah melakukan tugas berat, mudah-mudahan barokah. Kemudian kalau koperasi itu, kalau saya mengusulkan malah dibuat pengurus yang langgeng, tidak setiap ganti pengurus ganti, karena koperasi kan mungkin ya kayak tempat saya kan mang satu ya, satu kan memang pegawai negeri itu keberlanjutan sehingga sampai terkumpul sekian juta lah istilahnya, yang mana suatu saat bisa ngunduh misalnya gitu. Mungkin khusus nggak tahu nanti yang lain apa ya, pengurus yang mana ya, tapi khusus yang koperasi bagaimana dibuat tidak berhenti di kepengurusan yang baru, ganti lagi ya. Nah, kalau memang ada yang bersedia, khususnya yang ibu-ibu ya, atau yang ditambah yang muda-muda atau bapak, itu kan yang pokok mungkin mengurus administrasinya, sehingga tidak habis begitu ya. Kayaknya kalau saya dengar tadi itu habis pengurus uang diambil dari berapa itu romantis kan. Kita kembalikan Pak sebentar ya. Jadi apakah mungkin gitu maksud saya, sehingga ya seperti nanti ngunduh pensiunan gitu. Kasih. Oke, matur nuwun. Jadi masih ada yang menanggapi? Kalau sudah kita simpulkan. Syukur alhamdulillah, jadi dari ketiga pada prinsipnya diterima dengan mutlak, tidak ada catatan apa-apa gitu ya. Jadi alhamdulillah kita setuju bersama-sama
laporan pertanggungjawaban Ketua Umum periode 2018 sampai 2021 kita terima dengan bulat. Setuju? Oke. Benar Pak, benar. 2018 sampai 2022 jangan ada yang tertinggal sejarahnya. Oh ya. Jadi berdasarkan beliau ada tambahan 2 periode. Oke. Terima kasih. Jadi nanti di dalam berita acaranya akan berbunyi sampai tanggal 2025. Ya, kalau demikian setelah diterimanya laporan pertanggungjawaban, makanya sekarang ditetapkan menjadi dimisioner. Diambil alih di pimpinan sidang. Nah sekarang karena gabungan antara pleno 1, 2 itu digabung dan diacak, ini acara sudah selesai, tinggal satu, pemilihan anggota formatur. Jadi monggo kalau sudah ini saya serahkan untuk mengganti di dalam pemilihan. Pak minum tidak? Ya kok. Ini sudah ya? Ini sudah. Itu. Ini mau istirahat apa dilanjut? Mau di break dulu untuk lanjutannya setelah sholat zuhur. Ya oke, kalau gitu kita skor dulu ya. Terima kasih. Dihitung dulu. Baik, habis dulu.